Bahkan ternyata faktanya orang tua juga melakukan kekerasan nih. Jujur, aku ini otoriter. Oh. Apa yang saya suruh harus dikerjakan. Karena saya merasa itu yang kerjakan saya suruh itu memang benar dan harus dikerjakan. Memang padahal pada saat itu sudah selesai melakukan ya penyesalan yang ada. Pasti berubah. Menyadari mana hal-hal yang nggak sesuai untuk anak gitu. Pola asuh yang paling baik adalah pola asuh yang tidak membudayakan kekerasan. Jumpa lagi kita dalam acara podcast PKPA dan hari ini hostnya adalah aku Juju yang akan memandu podcast kita pada hari ini dengan topik seberapa besar sih pola asuh mempengaruhi perkembangan anak. Wow, topiknya keren sekali kan hari ini dan aku sudah kedatangan hari ini dua narasumber kece dari orang tua dan dari anak. Penasaran? Langsung aja kita ke sebelah kanan terlebih dahulu. Ada Ibu Dina. Silakan Ibu, boleh kenalan? Hai, perkenalkan saya Ibu Dina, orang tua dampingan dari komunitas anak ayahanda. Hai Ibu, sehat hari ini kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat sekali sepertinya ya. Nah, kalau di sebelah kiri kita sudah ada narasumber anak kita. Langsung saja dia ada Putri. Boleh kenalan Dek langsung? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Butar-Butar. Saya berasal dari Forum Anak Kuala Bekalah. Dan saya juga anak dampingan dari PKPA. Nah, gimana kabarnya hari ini, Put? Sepertinya semangat sekali ya? Iya, puji Tuhan sehat, Kak. Sangat semangat. Wah, langsung saja nih, Sobat Muda. Kami bertiga sehat sekali. Seperti yang kita ketahui nih, Sobat Muda, data kasus kekerasan terus meningkat terhadap anak, ya kan? Apalagi pasca pandemi nih terjadi. Data ini diambil langsung dari Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, Sobat Muda, berdasarkan data tersebut, PKPA melakukan FGD dong dan konsultasi bersama anak. Nah, diketahui dari FGD dan konsultasi tersebut bahwasannya banyak sekali fakta yang kita dapat. Salah satunya yaitu kekerasan anak itu dilakukan oleh orang-orang asing. Tetapi ternyata faktanya tidak hanya dilakukan oleh orang asing. Orang dekat pun melakukan kekerasan. Bahkan ternyata faktanya orang tua juga melakukan kekerasan nih. Nah, ini tuh sangat erat sekali kaitannya dong dengan pola asuh yang diberikan oleh keluarga. Makanya kita bahas hari ini topiknya langsung. Dan ternyata merujuk pada temuan FGD itu, PKPA menginisiasi satu buah program penting sekali, yaitu program Good Parenting yang tujuannya adalah untuk menjawab 4 kerentanan nih Sobat Muda, yaitu pertama pengetahuan, perlindungan, kesehatan, dan life skill. Maka dari itu kita langsung saja membahas topik ini dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bu Dina. Bu Dina, sebelum kita membahas tentang pola asuh, kita mau tahu dulu nih, Bu Dina sendiri gimana sih sampai bisa kenal PKPA dan bisa jadi ikut terus kegiatan PKPA? Ya, awalnya pada saat tetangga lewat depan rumah ngajak gitu. Ayo, kayak gitu kan. Kemana, ngapain gitu ya kan. Ikutlah katanya. Jadi ujung-ujungnya CU katanya. Apa CU? Uang apa gitu-gitulah kan, membahas keuangan, menyimpan uang gitu kan. Jadi karena dengar kata uang, jadi aku jadi ngeh gitu, nggak suka. Memang saya modalnya memang nggak suka. Nggak suka uang gitu Bu? Nggak suka ngijam. Oh iya ampun. Nyimpan nggak bisa kan gitu. Nyimpan nggak bisa uang ya gitu. Jadi yang saya lihat rata-rata yang ngajak ini memang modalnya kalau soal uang semangat gitu, membayar nggak tanggung jawab kan gitu, bukan menghakimi kan gitu ya kan, cuma gitu. Jadi ujung-ujungnya sesudah kejadian itu ngajak lagi ikut PKPA. Apa itu PKPA? Itu untuk anak-anak gini berapa gitu. Apalah dibilangnya kan, ya nggak masuk kan awalnya kan. Jadi pas anakku di situ dengar ya kan, anak gadisku yang dulu pada saat itu dia SMA pernah waktu SMA mengikuti PKPA, ikutlah mak, bagus itu mak katanya kan. Ya kan gitu bagus lah. Jadi ya aku ikuti lah gitu kan. Ya
Iya juga kan gitu. Berarti Bu Dina nih Sobat Muda tahu PKPA langsung dari temennya dan diperkuat oleh anak ya langsung. Anak Dan langsung pengen ikut karena anaknya bilang itu bagus Iya, gitu dia, ya Bu. Dia ambil bagian dia di saat PKPK itu. Oh langsung aktif ya Bu. Ya, Mak aku gini, mana kok ikut PKPA katanya. Ya gue ya kan tahap apapun PKPA terserah urusan kau, penting bagus ya, nggak aneh-aneh kelakuan gitu. Mama Medan kali ya Sobat Muda Bu Dina ini. Nah langsung kita ke sebelah kiri kita nih, adik cantik kita nih ya kan, Putri. Nah Putri sendiri gimana? Awal mulanya boleh nggak cerita ke Sobat Muda? Bisa kenal PKPA dan akhirnya ikut kegiatan terus menerus di PKPA. Jadi kan kemarin Kak Juju sama Bang Anwar lewat gitu lagi iya. kegiatan Ekobrik gitu. Jadi di situ aku lagi di depan rumah. Jadi aku lihat, terus teman-teman ngajak karena rekomendasi dari orang kakak pendamping. Ya udahlah aku ikut. Jadi kayak aku lihat, ternyata asik ya pas aku udah masuk gitu kan. Terus apalagi kakak pendampingnya itu orangnya superstar gitu, kayak wow gitu, ngajari kita itu dengan wah gitu. Jadi kayak aku ternyata ini cocok, kayak aku juga bisa wow di situ gitu. Terus diajak kegiatan yang lain aku mau karena menurutku ya ini baik untukku, jadi aku harus ikut gitu. Jadi awalnya karena lewat ya Kakak Juju dan Bang Anwar tadi lewat dan akhirnya dapat rekomendasi dari teman bahwasannya kegiatan-kegiatan PKPA ini bisa bermanfaat dan berdampak positif ya Put. Gitu. Nah kita balik lagi nih Sobat Muda ke Bu Dina. Tadi kita udah bahas tentang pola asuh ya Bu. Ternyata pola asuh itu mempengaruhi dan ternyata data kekerasan yang kita akses dari Simfoni PPA itu meningkat sekali karena pola asuh dari keluarga, pastinya salah satu alasannya kenapa meningkat. Nah kalau dari keluarga Bu Dina sendiri nih, gimana sih pola asuh yang Ibu terapkan tapi pengen taunya itu sebelum mengenal PKPA Bu? Pengen tahunya sebelumnya itu kan jujur aku ini otoriter. Oh gitu Sobat Muda. Bu Dina ini jujur banget. Tangan ya dong kan? buat Bu Dina. Bu Dina dulu sebelum mengenal PKPA otoriter, keras gitu ya Bu. Apa yang saya suruh harus dikerjakan, karena saya merasa itu yang kerjakan saya suruh itu memang benar dan harus dikerjakan kan gitu. Jadi nggak peduli kalau anaknya nggak suka dan dia pengen bilang enggak boleh ya Bu, harus tetap dikerjain. Kerjakan gitu, kerjakan aku bilang gitu. Kalau nggak kerjakan awas. Oh berarti langsung diancam juga nih Sobat Muda. Memang mamanya luar biasa kali ya kan. Nah jadi langsung diancam tuh Bu, kalau misalnya si anak tidak mau melakukan maka Ibu bilang awas, ada hukumannya nggak tuh Bu? Ya saya repetin lah, tahu mama ini dari A sampai Z nggak selesai. Repet. Direpetin ya Bu, tapi pakai acara cubit-cubitan nggak sih Bu? Kalau dulu pernah, bukan kalau aku memang nggak suka main cubit-cubitan. Oh jadi? Kuku juga nggak panjang. Oh jadi acara apa nih Bu? Sentil-sentilan? Terjang aja. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Iya, memang padahal pada saat itu sudah selesai melakukan ya penyesalan yang ada. Benar, gitu. benar, Ya kan, benar, penyesalan. karena nggak ada gunanya gitu ya Bu. Betul-betul memang penyesalan. Penyesalan. Nah tapi teman-teman Sobat Muda itu sebelum mengenal PKPA, nanti kita baru tahu kalau sesudah mengenal PKPA. Tapi Bu Dina, gimana sih reaksi dari anak-anak Ibu waktu Ibu melakukan atau menerapkan pola asuh otoriter itu? Ya saya syukuri anak saya nggak seperti bosnya, bukan membandingkan ya. Anak saya itu nggak model kepahitan, cuma kepahitan gimana? maksudnya nggak kalau kebanyakan orang kayak yang udah saya alami dendam atau mama apain orang tua apa kan gitu. Cuma ya nampak dari gestur sikapnya, tubuh, ya gestur tubuhnya itu kayaknya nggak nerima, tapi itu harus dikerjakan kan gitu. Karena saya bilang mama nyuruh itu yang baik. Ini juga nanti kau kerjakan ke depannya kan gitu. Gitu ya. Semua harus dikerjakan. Semua harus dikerjakan. Nggak bisa diharapkan orang, diri sendiri harus dikerjakan gitu. Harus mandiri gitu mandiri maksud lah. Ibu iya, ya. Juga. Karena saya single parent gitu, jadi mungkin gitu juga itu. Bener. Karena itu tadi ya Bu. Karena itu tadi. Benar. Baik Sobat Muda, kita beralih ke sebelah kiri lagi nih. Nah kalau Putri sendiri, kan tuh Mama ya ikut program dari PKPA juga ikut, dan Mama sering ikut program-program parenting yang diadakan oleh PKPA. Ya, kan? Nah kalau menurut Putri sendiri, sebelum Mama mengikuti PKPA atau mengikuti program-program yang ada di PKPA, gimana sih menurut Putri pola asuh Mama Dek? Kalau dulu Kak, sebelum kenal PKPA kan Bapak sama Mama itu kerja terus, jadi nggak ada waktu buat kami gitu kan. Terus aku juga punya abang, punya kakak, jadi mereka itu
kerja juga, jadi aku cuma berdua sama adikku laki-laki, dia kan masih kecil gitu kan. Jadi pokoknya kalau kami di rumah itu orang tua kami ya cuma taunya kami di rumah, nggak kemana-mana gitu kan. Padahal kalau kita punya teman ya ayo ke sini, ayo ke situ. Jadi kan kita ikut-ikutan, kita kan nggak tahu bahaya apa yang ada di sana, tapi kita asal ikut aja gitu kan. Jadi pengawasan orang tua itu karena sibuk bekerja itu nggak ada gitu. Yang setahu orang tua ya waktu orang tua pulang kerja ya ada di rumah gitu, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kita udah ke sini, udah ke situ, udah kemana-mana aja gitu kan. Terus ya kalau perhatian cuma dibilang gini kan, yang penting makanan udah disiapkan, semua lengkap Kak, jadi nggak kekurangan gitu. Uang jajan juga dikasih, padahal kan orang tua kita kan nggak tahu uang itu buat kita pakai beli apa ya, kan nggak tahu. Pokoknya kebebasan gitu, tapi pokoknya kalau orang tua udah pulang kerja kita harus udah di rumah, jangan sampai nggak di rumah, kalau itu bahaya gitu. Oh gitu. Nah, kalau dengan pola asuh yang seperti itu ya, berarti Mama Putri sebelum mengenal PKPA atau ikut program PKPA lebih membebaskan gitu ya, Dik, kalau kakak tangkep. Nah, Putri sendiri nyaman gak sih dengan orang tua yang menerapkan pola asuh seperti itu, semuanya serba bebas? Kalau dari aku kan karena mungkin udah biasa dibebasin gitu kan, tapi sebenarnya kalau dari bapak gitu nggak dikasih. Kalau jam 9 belum pulang di rumah itu bahaya gitu. Jadi misalnya kan naik kereta nih kan Kak, jadi kalau dilihat belum 15 menit aja belum pulang, jam 9 kurang itu keretanya didorong ke depan gitu. Jadi kita lihat, ih wah takut gitu. Jadi kan kita aku mau cerita ke siapa, sakit hatiku kayak gitu. Apalagi kita lihatnya gitu langsung ditancapkan aja gasnya, campakan kereta kayak gitu kan. Kita gitu kan anak gitu kan, ih kenapa gini ya. Padahal Kak itu kurang 15 menit, pokoknya harus udah di rumah, jangan sampai nggak di rumah. Kalau sama bapak ya Kak, kalau sama mama masih, mama lembut, mama dari dulu orangnya lembut, tapi kalau bapak ya kurang gitu, kurang lembut, nggak ada lembut-lembutnya gitu. Iya Dek, dan ternyata Putri waktu itu belum nggak nyaman ya seperti itu ya. Baik. Nah Bu Dina, beralih lagi nih Sobat Muda, tadi kan kalau Bu Dina bilang Bu Dina jadinya setelah mengenal PKPA tuh gimana, ya kan? Akhirnya bisa ikut PKPA dan ternyata menurut Bu Dina program-program yang ada di PKPA itu berdampak positif. Tapi kita mau tahu pola asuh Bu Dina setelah mengenal PKPA itu jadi berubah kah? Atau tetap malah otoriter atau bahkan ada acara cubit-cubitan gitu ya kan? Pasti berubah. Menyadari mana hal-hal yang nggak sesuai untuk anak gitu. Paling utama lemah lembut. Oh gitu. Jadi setelah beberapa kali ikut program kegiatan parenting PKPA khususnya, Ibu Dina jadi berubah jadi lemah lembut gitu, lemah lembut lah. Kalau dulu memang kita buat juga lemah lembut, cuma kayak intimidasi. Bos nanti kalau lemah lembut anakku jadi nggak bisa diatur kan gitu. Oh ya. Tapi kalau sekarang harus tetap lemah lembut. Walaupun kadang namanya saya seorang ibu ya, ada juga gagal, namanya manusia kan gagal gitu. Muncul juga masa lalu itu, para pola asuh orang tua itu ke kita muncul, kita lakukan sama anak. Pola asuh turunan ya Bu? Iya, jadi dengan masuknya PKP pengajaran yang saya terima semua, ya ada juga yang tetap gitu masuk untuk mengingatkan jangan lakukan lagi kan gitu. Oh jadi setiap ibu pengen melakukan kekerasan gitu atau mau melakukan kekerasan tapi langsung teringat bahwasannya pengetahuan yang didapat dari PKPA itu tidak seperti itu gitu ya Bu? Sesuai, dia itu memang ya memang harus kayak gitu, memang udah kita sadari juga kan, memang melakukannya yang berat karena udah dari awal dari yang kita buat itu mau mengubah yang untuk bagus berat untuk berubah, tapi harus kerjakan juga kan, namanya itu yang berat kan bagus, untuk yang bagus mengatasi yang biar bagus gitu. Perasaan kita yang pertama itu kan bagus, supaya ada di bagus lagi kan. Betul. Gitu. Nah Bu, reaksi anak-anak ibu nih setelah ibu berubah dari Bu Dina yang tadi otoriter nih Sobat Muda, tiba-tiba jadi Bu Dina yang lemah lembut sekali gitu. Nah jadi gimana reaksi anak-anak? Kalau jujur nih jadi anak ibu nih, kenapa nih mama aku kesurupannya ini, ya kan? Nah kalau ibu cuman nih? Gak langsung gitu, cuma kan perlahan anak itu jadi aku rasa pernah jadi berani mengutarakan pendapatnya. Mama ngegas kan? Ngegas kata, gas kau bilang, aku bilang gas 3 kilo, aku bilang gas melon gitu-gitulah. Jadi nana cakapku, jadi kan berani orang itu mengutarakan maunya. Dia itu pernah sekali waktu hampir mau saya hajar gitu kan, Mak
kalau Bang Anwar bilang katanya pula gitu kan. Wih, pendampingnya masuk ya. Gimana tuh, Bu? Sama pula orang sana pada awak kan gitu. Iya, kan. iya, iya. Tapi jadi tetap diam lah kan jadi diam, tarik napas gitu. Dalam hati gitu mengingatkan bahwasanya kita mau perubahan atau enggak kan gitu. Apa yang mau kita inginkan tuh anak mau sesuai dengan apa yang kita mau atau enggak kan gitu ya kan, mau yang benar kan gitu. Akhirnya ya tanpa dari anak-anak ini udah dia ngomong gitu juga, kalau pas aku sendiri ketawa jadinya kan. Ternyata mama dinasehati langsung gitu ya, Bu. Ya jadi anak aku bahkan gitu. Iya, tapi ternyata benar siapapun boleh mengajari ya kan, Bu. Iya. Tidak terlihat dari dilihat dari umurnya harus tua, nggak seperti itu dong ya kan. Harus ada dulu kan kerjakan ini, kalau nggak jadi tarik ulur sekarang lah. Gini, iya. Oke, kalau sekarang gimana contohnya, Bu? Kalau misalnya Ibu mau nyuruh anak-anak Ibu nih melakukan sesuatu. Kalau dulu kan kau kerjakan ya, awas kok kalau nggak kau kerjakan. Kalau sekarang nih, setelah udah kenal program parenting dari PKPA, gimana? Artinya ya kita diamkan dulu. Diami karena dulu. kita pun mau ngapain emosi kita ya kan. Otomatis ya buang napas lah. Agak seperti inhale, exhale gitu ya, Bu. Kalau lu kan langsung langsung. langsung. Kalau bisa berdiri rambut kita kan. Betul. Enggak kau kerjakan. Masuk nanti ke parek balik ini ya gitu ya. Mama Ngeri kali. Mama lagi masukin ke parek kok cuci balik kayak mana kan gitu ya kan. Oke. Nah, Kalau ini sekarang enggak, udah nggak sekarang gitu ya? enggak. Gimana? Cuci dong, Nak, atau Jadi, Nak, tolonglah Mama. ya, kapan ya kau cuci, Nak? Gitu. Oh, sekarang ya Bu Dina berubah sekali ya. Pasti syok kalau jadi anaknya. Kapan ya kau cuci, Nak? Sekarang lagi kan, Heeh. itu juga memang tanpa kita bilang pun memang mengajar anak ini yang saya dapat harus berulang-ulang. Oke. Namanya anak. Berulang-ulang. Kita rasa udah dikerjakannya nanti mau melenceng lagi. Ya kayak mana kita juga dulu begitu juga kan pernah kita masa seperti mereka gitu. Jadi ya juga gitu. Cuma yang bikin aku senangnya terakhir kejadiannya tanpa disuruh pun lagi udah tahu orang itu mengerjakan apa yang sebetulnya mau kita kerjakan, udah dikerjakan. Iya, ternyata kalau kita itu lemah lembut, bisa tarik ulur, anak itu mengerti juga ya, Bu. Iya. Nggak pala kita harus teriak dan yang lain, dia makin males aja ngerjain ya kan. Iya. Wah, luar biasa sekali, Jadi Bu. dia pun kalau udah tahu memang dia kan udah kerjakan gitu kan. Ya itu modalnya kan, Mak minta duit berjajan, iya juga kan gitu. Kalau aku tuh kan diam kan gitu ya. Belum mau gitu kan. Iya. Makan situ, syukur makan. Kalau sekarang pun awak mau ngasih langsung ya, Bu. Mau Lebih-lebih ya. Iya. Ih. Enggak, bukan mau ngasih lebih, maksudnya kalau dulu uang itu bilang otoriter, saya kalau udah kenyang makan gak usah jajan gitu. Oh. Memang sebetulnya uang itu dari mana itu bukannya dijajankan, disimpan gitu. Itu membuat aku jadi senang punya hal yang kita pelajari dari PKPA ini, membuat kita menyadari pola asuh kita ini berubah untuk hal yang baik yang saya terima. Itu aja yang bikin saya Sip, Bu. Nah, kalau ke Putri nih, kalau Putri setelah Mama ikut beberapa kali program parenting di PKPA, apa sih perubahan yang Putri rasain, Dek? Ada nggak? Atau sebenarnya belum ada? Karena perubahan itu kan, Sobat Muda, butuh waktu yang lama ya, Put, tidak bisa secepat instan itu. Nah, kalau di Putri gimana? Kalau dari orang tua, dari mama gitu kan, dia itu mama ini udah misalnya kan kalau mau keluar kemana gitu, terus dicariin. Nanti kalau pokoknya kalau nggak sampai ke rumah jam-jam 8 gitu, udah nanya, udah marah gitu. Pokoknya udah lebih memperhatikan, bukan kesannya Membebaskan. Iya, bukan kesannya mau membebaskan kita, tapi udah lebih peduli ke kita gitu. Apalagi kan abang kan juga udah sering ke rumah gitu kan. Abang kan juga kemarin tinggalnya nggak di rumah. Apalagi aku kan anak perempuan yang paling kecil di rumah, karena kakak juga udah merantau gitu. Jadi kan harus mandiri gitu kan. Harus jadi contoh yang baik buat adik, jadi adik yang baik buat abang, buat kakak, jadi anak yang baik juga gitu kan, Kak. Jadi orang tua ini lebih kayak kesannya kalau mau keluar izin dulu, harus tahu kemana. Terus nggak dikasih, mau nginap di rumah orang itu gak dikasih gitu, gak ada kebebasan lagi untuk mau pergi tidur di sini, mau pergi ke sini. Karena memang sih kalau dari Putri memang gak mau tidur di tempat orang lain gitu, ya lebih nyaman rumah sendiri gitu kan, Kak. Jadi orang tua Putri ini, mama ini udah kayak kesannya perhatiannya udah penuh. Tapi memang sih kalau untuk dari diri sendiri memang orangnya gak suka cerita ke orang tua. Dari aku sendiri ya, Kak,
kalau misalnya masalah ini masalah itu lebih bagus aku mau pendam gitu. Aku kayak udah biasa nutupi sendiri karena dari sebelum-sebelumnya udah sendiri gitu, jadi nggak mau cerita gitu. Oh, tapi kalau sekarang mau cerita nggak sih Dek ke mama? Kalau punya problem atau punya masalah tuh, mau nggak sih cerita ke mama? Kalau misalnya kan kalau cerita tentang kan kalau kuliah gitu kan perlu ini perlu itu gitu kan, aku cerita sama aku perlu ini perlu itu. Tapi kalau untuk masalah pribadi gitu aku lebih milihnya ke orang yang betul-betul ku percaya gitu. Oh, berarti masih belum punya kepercayaan terhadap orang tua gitu? Kalau orang tua aku bakal percaya, orang tua aku nggak bakal kasar, nggak bakal bikin aku down. Tapi aku memang karena dari dulunya udah enggak gitu, ya enggak juga gitu. Aku pokoknya siapa yang dekat sama aku, tapi memang nggak semua orang ya Kak. Cuma satu gitu, atau satu atau dua gitu. Cuma sama dia aku berani cerita. Aku misalnya tentang keluarga. Tapi kalau dibilang sama temanku terlalu introvert pun nggak bagus gitu kan. Tapi memang ini caraku untuk menghibur diriku sendiri gitu. Begitu ya. Tapi ternyata perubahan mama itu ada dari Iya, banyak, Kak. tidak dari membebaskan tidak mau peduli sama sekali, tapi sekarang sudah peduli, sudah mulai bertanya ya kepada Putri di mana nih, sudah jam berapa, lagi sama siapa, kayak gitu ya Dek. Ditelepon terus diganggu sampai pokoknya harus pulang sekarang, nggak bisa nggak pulang gitu. Iya, jadi ada perubahan dari mama gitu ya. Wah, banyak sekali berarti dampak positif yang didapat dari Budina dan Putri, terkhusus gitu ya. Kalau dari mamanya yang ikut ya Putri langsung anaknya yang merasakan. Nah, kalau dari Budina nih Bu, tadi Bu bilang ceritanya kita harus sabar ternyata menghadapi anak-anak ya kan Bu. Iya. Harus tarik ulur, nggak Iya. bisa tuh kita kasar-kasar langsung. Susah, dia nggak akan mau denger, dia juga akan lebih keras lagi ya Iya. kan Bu. Nah, ada kendala nggak sih Bu dalam Ibu menerapkan pola asuh yang baik tadi? Tadi kan udah mulai berubah tuh, bahwasannya tarik ulur, terus mulai kita memahami perasaan dia gitu ya. Nah, ada nggak kendala atau tantangan gitu dalam Ibu menerapkan pola asuh yang baik itu? Kendalanya apa ya? Kayaknya Kesusahannya gitu, kesulitannya. enggak juga, seperti berjalan aja apa yang terjadi gitu. Cuma mengatasinya kan kita udah ada pegangan. Gitu. Pegangan gimana tuh Bu? Pegangan yang kita terima pengajaran PKPA. Oke. Dengan hal baik. Jadi kalau tiba-tiba anak itu nggak sesuai harapan, kita jadi ada yang udah kita ada masukan untuk mengingatkan begini loh, begini. Nah, jadi oh iya ya gitu. Jadi makanya aku bilang nggak harus berulang-ulang Memberi nasihat. memberi nasihat ini, mengapainya semua apa yang dihadapinya untuk kita atasi gitu. Oh begitu. Bu Dina pengen tahu nih Juju, ada nggak satu contoh atau satu kejadian itu Ibu suruh anak Ibu, udah Ibu lemah lembut tapi ternyata dia tidak mau melakukan yang Ibu suruh, satu contohnya misal. Ya. Ada nggak kejadian seperti itu? Ya biasanya pekerjaan rumahnya itu. Oke, Ibu udah minta tolong dengan baik tapi ternyata si anak nggak mau ngerjain. Enggak, bentar lo mak, tunggu lo mak, ya lo mak semua. Loma mana gitu ya Bu. Nah, jadi Ibu gimana? Pas dibilang, iya lo mak, bentar lo mak, ini kita udah mau berubah nih ya gitu ya kan. Malaikat udah ada di sisi kanan dan kiri gitu ya Bu. Udah lemah lembut tapi ternyata si anak memancing terus. Nah itu Ibu gimana menghadapinya? Ya saya nggak seperti yang kayak sebelumnya. Oh iya, jadi gimana tuh? Ya bisanya nak gitu. Bisanya saya tatap matanya. Oh mulai tetap saya ya. lihat, sini gitu. Jadi memang di rumah saya kalau ada hal saya rasa fatal ini nggak bisa dibiarkan berlarut-larut, panggil semua anakku. Oh didudukkan, musyawarah gitu ya Bu? Pada saat mereka udah kutengok ada. Memang masa-masa kejadian itu memang udah terlewati. Cuma kan bisa kita kan saya panggil di tempat, saya 4. Nah, saya suruh ngumpul. Orang itu udah paham karena saya sering lakukan itu. Itu yang membuat saya untuk ngasih pengarahan nggak 1-2, harus jadi sama-sama, tahu mana semua bisa mengerti apa. Nggak capek saya mengarahkan biar sekali jumpa 4 ini kan gitu. Oh gitu, berarti didudukkan berempat terus Ibu bilang wahai anak-anakku gitu ya. Maksudnya gini nak, bilang kamu gini ngerti apa yang mak bilang gitu. Jadi orang itu cerita juga. Jadi ya reuni keluarga lah kan, bahas-bahas gitu sambil makan duduk gitu. Sudah itu nanti ya berdoa memang. Ya memang itu saya utamakan. Karena ya kalau dari saya kalau hal-hal pengetahuan saya arahkan sama anak saya bisa gagal. Tapi kalau udah semua saya nasihati semua ditutup dengan doa,
saya yakin apa yang saya ajarkan pasti masuk. Nggak ada yang sia-sia kan. Jadi tetap harus melibatkan Tuhan ya kan Bu Tuhan, di setiap hal kita. Bu Dina ini sobat muda keren sekali, single parent ya, mengasuh 4 anak dengan pola asuh yang tadi seperti yang diceritain Bu Dina, itu dari otoriter berubah jadi lemah lembut. Bisa kau kerjakan nak, iya kan? Jadi seperti itu, keren sekali. Bu, penasaran lagi nih kita. Sampai Putri tepuk tangan nih Bu. Keren. Kayaknya sobat muda kalau nonton pasti tepuk tangan di rumah ya kan, sambil siul-siul gitu. Keren kali gitu. Nah Bu Dina mau tanya nih, kalau Ibu kan selama ini single parent ya Bu, gimana sih membagi peran ayah? Pasti langsung ke Ibu juga nih. Semua lah sama Iya saya. dong, ayah ibu semua di Ibu ya kan. Iya. Nah itu gimana Bu, berat atau ada kendala nggak sih? Berat kali pun. Berat Itulah kali makanya kok. intinya yang ngumpuli anak ini. Itulah Pak titiknya. Oh, itu Kalau sudah nggak solusinya? Bisa, iya solusinya. Saya nggak bisa ngomong satu orang karena apa yang sampaikan sama satu orang anak bisa didengar yang lain. Bahwasanya masalah ini yang saya arahkan untuk kebenarannya gitu. Jadi ada yang rasanya berat, bukan kayak itu loh mak, kayak gini dia ini kan gitu. Nah, bisa, baru udah saling menguatkan gitu dia. Begitu ternyata Bu Itu yang Dina, membuat saya menginspirasi jadi sekali. lega. Lebih lega ya. Lega. Jadi bisa dicontoh nih sobat muda, mungkin bisa dikumpulin anak-anaknya, Iya. terus musyawarah bareng, di situ dengar pendapat anak dan jangan lupa tetap berdoa. Begitu ya Bu. Nah, Bu Dina, ini terkhusus ke Bu Dina dulu ya Putri, Iya, Kak. sebentar. Nah, Bu Dina kan ikut kegiatan PKPA sudah banyak ya Bu? Oh, udah banyak kali. Banyak Pun. kali ya kan. Nah, tak terhitung rasanya, pakai jari tak Foto terhitungnya. sana, foto sini masuk grup. Dari mana kok ini? Iya. kan gitu. Nah, Bu, pengetahuan apa sih yang paling dalam menurut Ibu, paling deep nih, paling ngaruh banget, yang paling nggak bisa dilupain dari kegiatan-kegiatan PKPA yang udah dikasih? Kegiatan maksudnya pengasuhan anak itulah. Oh, berarti tentang ilmu pengasuhan, pola asuh anak ya. Terus ada lagi nggak? Pengasuhan anak, baru hubungan keluarga terutama suami istri, baru keuangan. Keuangan? Ya, pola asuh keuangan. Uang juga diasuh. Cara mengatur mengatur keuangan gitu ya Bu. Iya benar-benar. Banyaklah hal deh itu ya untuk, kalau nggak salah paling utama memang untuk anak lah, karena anaknya memang paling utama untuk saya. Benar, karena harta terbesar Ibu Iya. adalah anak. Lagu Batak, Harta ya yang paling berharga Ada lagi lagu Batak. adalah, ada lagi yang mana Bu? Coba tes. Anak koki dah hore. Asik. Anakku yang paling berharga ya kan? Oh, itu artinya langsung playlistnya diputar ya kan. Nah, balik ke Putri nih. Putri, sebenarnya tadi kalau kakak nangkep, ada nggak pola asuh yang menurut Putri itu Putri nyaman nih? Seharusnya orang tua tuh menerapkan pola asuh yang seperti ini. Ada nggak seperti itu menurut saran dari Putri? Kalau saran dari Putri sih udah orang tua udah cukup memperhatikan, karena kan kita kan juga teman yang lain kan masa di telepon kita enggak, tapi sekarang kan kita jadi nggak bisa kemana-mana. Pokoknya Putri di mana nang, harus pulang kayak gitu. Tapi kalau untuk dikasih, karena kan dibilang mama pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Jadi dari situ kita dengar arahan itu, oh iya ternyata aku nggak boleh di pergaulan yang ini. Aku harus punya pendirian, aku harus punya komitmen untuk bisa ke tempat yang baik terus gitu. Karena dibilang kan kalau dari sisi baiknya kan kita kan ya harus nurut gitu ke orang tua, karena pun apa kata orang tua itu benar gitu. Walaupun sebenarnya kadang ada gimana ya, beberapa hal gitu yang menurut kita itu enggak, itu bukan porsiku loh mak gitu, tapi kenapa harus di aku gitu. Jadi pokoknya Kak, dari orang tua itu pola asuhnya sih menurutku udah cukup benar, tapi memang akunya aja karena udah biasa sendiri gitu kan. Apalagi kalau sama adik ini kan dia main game, ya udah aku di sini ya nggak ada hubungan interaksi gitu kami berdua. Jadi aku itu udah biasa untuk menutupinya semua sendiri, jadi nggak pengen memang untuk ngasih tahu ke ini ke itu, enggak gitu. Oke, berarti kalau dengan pola asuh mama yang sekarang, Putri udah seneng nih ditanya-tanyain, udah peduli ya mama ya. Nah, kalau harapannya ada nggak lagi sih Put, kalau untuk ke mama atau ke ayah harapannya? Kalau seandainya nih bakal mama dan ayah bakal nonton podcast PKPA dong, pasti ya kan. Nah, ada nggak harapannya untuk mama dan ayah?
Kalau dari harapan kok ya maunya didik kami have fun aja gitu, senang-senang aja kita gitu. Kalau ada masalah kita bisa berdoa sama-sama gitu kan, pergumulan kita sama Tuhan gitu kan, kita kan perlu hadirat Tuhan juga gitu kan Kak. Jadi kalau memang ada satu masalah yang nggak bisa terselesaikan, ya walaupun jalannya bakal sulit, itu kita harus sama-sama ngelewatinnya itu gitu. Jangan kamu pergi ke sini, kamu ke sana, ya aku sama siapa? Yang bimbing aku ini siapa gitu. Oh gitu. Jadi harapan Putri ini apapun yang terjadi di dalam keluarga harus menghadapinya secara bersama-sama dan tetap melibatkan Tuhan gitu ya, Dek. Wow, keren sekali harapan dari Putri. Kalau begitu kita langsung beralih ke Bu Dina nih. Gimana ya harapan dan saran nih untuk mungkin untuk kedepannya harapan Bu Dina di program-program parenting yang akan diadakan PKPA lagi. Ada nggak harapannya? Ada harapan saya begini, nggak semua apa yang saya alami didapat yang lain. Dialami oleh Ya, orang lain. Ya nggak jauh-jauh ya dengan saudara sendiri juga gitu, seperti adik ipar. Saya itu pengen dia ikut seperti saya. Cuma dengan kendala dia bahwasanya cari makan. Dapat 1 hari, makan 1 hari. Ya. Saya susah, tapi lebih susah lagi dia kan gitu. Mau nangis jadi. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini kan, dia lebih apa mengenai nggak apa-apa Ibu. ya itu kan adik per saya gitu. Ya kan, Betul. namanya wanita, mama gitu. Nggak saya bela adik saya itu kan gitu ya kan. Memang adik saya kurang ajar gitu. Jadi Rasa udah tahu ya kekerasan pada anak ini. Oh, si Makanya Ibu PKPA melakukan pada anak. kekerasan. Adik itu sampai adik itu masuk penjara gara-gara kekerasan pada anak. Itulah dia. Jadi saya belum tahu bahwasanya ada PKPA kayak gini kan gitu. Itu dulu ya Bu. Ada pun saya ikuti, saya belum masuk, cuma saya hanya dengar untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya gitu, bukan orang lain gitu kan. Jadi pada saat itu Boleh dibantu dong tim kru kita untuk tisunya ya Bu. Jadi, maunya didapat adik iparku inilah. Memang saya sarankan ikutlah, kok ya nggak bisa memang dia. Makanya hari itu Ibu Era saya paksa untuk hari Selasa, hari Senin dia bisa libur. Itu yang saya dapat. Jadi yang utama juga kalau PKP sering undang ke sana kemari kan. Jadi kurasa dia nggak bisa gitu. Jadi gimana cara ngatasinnya gitu. Melalui Saya Ibu. butuh Melalui waktunya. Ibu. Saya arahkan, memang kadang kita kan kalau dari mulut saya mungkin kurang masuk pengajarnya, tapi kalau udah mengikuti langsung seperti dari Juju, dari yang lain-lain gitu pasti masuk gitu. Karena bisa jadi apa yang kayak orang yang terdekat kita nggak masuk pengajaran itu gitu, bisa jadi dari orang lain gitu mengenai pola asuh anak ini kan gitu. Dia itu ada juga perlindungan tuh anak, gimana dia anak-anak seorang wanita itu menghadapi rumah tangganya, dia itu anak-anak itu ada nggak hukumnya untuk anak-anak, dia itu merasa belum paham. Pernah ada saya bilang memang ikutlah, tapi ya juga kalau dia sempat dia nggak ikut, nggak dapat duit, nggak dikasih dia kerja, keluar dia ada kerjaan itu. Jadi dilema ya Bu. Ya, itu bermasalah. Berarti itu harapannya untuk PKPA Gimana juga caranya, ya. Gimana caranya Ibu-ibu merangkul yang mau ini, ibu-ibu yang bekerja tapi pengen juga dapat pengetahuan tentang pola asuh orang tua gitu ya Bu. Iya, makanya maunya kan ada wifi di rumah kan, tentang Zoom kayak kalau memang nggak bisa ada waktu gitu kan, Ada Zoom gitu ya. malam-malam ngomong malam-malam kan, ngomong bersama. Apalagi karena di musim-musim pandemi jadi berlaku kayak gitu ya kan. Kayak di acara gitu alumni gitu kan, karena nggak jumpa sesama senusantara semua kerja kan, kalau jumpa ya di Zoom lah, di WA kan paling 8 orang bergantian gitu kan. Jadi jumpa, ada cerita, ada ini, maksudnya kalau di PKP ini maunya dibawa itu karena untuk bertemu langsung bakal nggak bisa. Bisa jadi gitu, pasti enak lah gitu. Nah, gimana caranya PKPL itu bekerja gitu lah itu. Tapi saya karena waktu, karena kalau diikuti PKPA dia nggak cari makan, nggak dapat makan. Jadi kalau pulang sore malam mau WA dari video call rame-rame gitu kan enak gitu. Aku pun mau bergabung, bergantian gitu. Siap Ibu, ini akan kita sampaikan langsung ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Kalau harapan untuk anak-anak nih Bu, satu lagi sebelum kita closing. Kalau harapan Bu Dina untuk anak-anak Ibu.
Harapanku anakku Nanti itu ya pasti Chelsea dan adik-adik apa yang yang lain lihat nih. diterima dari PKPA, terimalah itu, nggak akan sia-sia, ya, menjadi bekal dia juga untuk ke masa depan. Melalui PKPA, melalui hidupnya dia kasih berdampak sama yang lain. Melalui hidupnya dia bisa jadi bikin jalan untuk orang-orang, apa yang dibutuhkan bisa ada melalui hidupnya, melalui apa yang didapati dari PKPA ini. Wow, luar biasa sekali Bu Dina dan Putri. Tidak terasa ternyata podcast kita sudah harus berakhir nih Bu Dina. Terima kasih banyak Bu Dina, Ya. Putri ya Iya. kan. Dan teman-teman, kita ambil nih kesimpulannya bahwasannya sebenarnya setiap pola asuh itu mempunyai plus dan minus ya kan. Ya. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kita sepakat nih, pola asuh yang paling baik adalah pola asuh yang tidak membudayakan kekerasan, begitu ya Bu. Karena tidak ada gunanya kalau kita menggunakan kekerasan. Ternyata dari sisi orang tua ada penyesalan jika melakukan kekerasan. Tetapi dari sisinya anak-anak, juga anak-anak tidak suka kalau orang tuanya melakukan kekerasan. Maka dari itu kita sepakat untuk tidak membudayakan kekerasan dalam mengasuh anak-anak kita. Terima kasih banyak dua narasumber kece kita. Sampai ketemu lagi di podcast PKPA berikutnya. Saya Juju pamit undur diri. Dadah. Dadah, see you.